Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Amalia Ananda Hasan, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Khairun Ternate dengan NIM 1015625361. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalau baiknya kalau kita membaca doa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa dulu? Oke, mari Mas Kelina silakan pimpin doa dulu. Carmila Bau, ada Bu. Nurjani, Suaiba, Arifin Nawarisa. Oke, ada yang belum disebut namanya? Sudah ya? Oke, baik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Sehat? Sehat. Oke. Sudah makan? Sudah. Sudah ya? Oke, jadi jawabnya jangan loyo-loyo kalau sudah makan. Sudah makan? Sudah. Bagus begitu. Jadi saya harap hari ini pertahankan semangatnya meskipun kita dalam keadaan kondisi yang cuacanya agak panas memang hari ini. Tetapi jangan jadikan alasan untuk malas belajar, malas buat apa-apa. Bisa? Bisa. Lutfi, kenapa loyo sekali? Belum makan kamu? Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengkaji penokohan di dalam teks cerita fantasi. Nah, sebelum itu saya mau tayangkan sebuah video dulu. Nah, silakan dilihat terlebih dahulu video. Bagaimana perasaan kalian atau berdasarkan video yang telah kalian tonton? Siapa tokoh yang paling menarik dalam video itu? Siapa tokohnya yang paling menarik? Yang kurcaci. Jadi ada berapa tokoh? Ada dua kan? Nah, ada yang kurcaci, manusia kecil itu dengan satu orang anak perempuan. Kenapa Lutfi bilang yang kurcaci itu yang dia yang menarik? Menurutmu kenapa? Karena dia kecil. Oke. Ada yang lain? Kenapa dia yang menarik menurut kalian? Atau menurutmu yang perempuan, anak perempuan itu yang menarik? Siapa? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimana perasaan tokoh dalam cerita tersebut? Perasaannya bagaimana? Kira-kira bagaimana perasaan tokohnya di dalam? Bagaimana Mustafa? Perasaan tokohnya, kan tokohnya yang anak kecil yang perempuan dengan seorang kurcaci atau seorang liliput manusia kecil namanya liliput itu perasaannya bagaimana kira-kira di dalam cerita itu? Sedih dan bahagia, betul sekali. Oke, baik, terima kasih Lutfi. Nah, sehubungan dengan apa yang kalian tonton tadi, itulah salah satu dari video tentang cerita fantasi, cerita yang berdasarkan imajinasi. Nah, kenapa guru tanya tentang karakter tokohnya? Karena hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengkaji penokohan dalam teks cerita fantasi. Jadi kalian sebentar akan mengkaji, akan mencari tahu watak
setiap tokoh yang ada di dalam sebuah cerita fantasi. Nah, kegiatan kita sebentar, kita akan membaca sebuah teks cerita fantasi. Saya akan bagikan sebuah cerita fantasi, kemudian kalian akan membuat sebuah produk. Ada yang bermain peran, ada yang bercerita, dan ada yang membuat komik atau menggambar sebuah peta karakter mengenai teks fantasi yang dibaca. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap? Siap. Oke, baik, kita mulai saja ya. Nah, penokohan dalam teks cerita fantasi itu selalu ada. Namanya teks cerita, berarti ada tokoh yang berperan. Tokoh itu seperti apa? Berarti karakter-karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Siapa orangnya yang berperan? Contohnya misalnya cerita fantasi bawang merah, bawang putih. Berarti tokohnya itu siapa? Bawang merah dan bawang putih. Betul sekali. Jadi penokohan itu adalah proses membentuk karakter yang ada di dalam cerita. Kalau bawang merah, wataknya bagaimana? Baik. Bawang merah baik? Jahat. Bawang putih? Baik. Nah, begitu ya. Nah, kemudian cerita fantasi sering menampilkan tokoh yang sifatnya unik dan punya kemampuan yang luar biasa dan tidak ditemukan dalam dunia nyata. Itulah kenapa dikatakan sebuah fantasi, karena berdasarkan imajinasi pengarang, tidak ada di kehidupan nyata. Seperti tadi kamu lihat video pendek itu, ada manusia kecil namanya Lilliput. Kalau kita bandingkan ke dunia kita, apakah betul-betul ada orang yang sebesar ini? Tidak ada kan? Sekecil ini tidak ada kan? Nah, karena itulah disebut sebagai imajinasi, teks cerita fantasi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, selanjutnya jenis-jenis penokohan itu ada 4. Pertama itu adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama dalam sebuah cerita. Karakternya biasanya baik, rajin, penampilannya bagus, pemberani, itu biasanya karakternya. Contohnya bawang putih, dia kan karakternya baik, karakternya pemberani. Kemudian yang kedua adalah antagonis. Nah, antagonis itu kebalikan dari protagonis. Nah, ini lawannya antagonis, lawannya protagonis. Digambarkan sebagai karakter jahat atau memiliki konflik dengan protagonis. Jadi dia yang tokohnya selalu dia tentang ini protagonis. Itu adalah tokoh antagonis. Kemudian yang ketiga adalah tritagonis. Ini adalah tokoh yang berperan sebagai penengah atau pendukung antara protagonis dan antagonis. Mereka bisa menjadi penasihat, teman, atau pihak yang membantu menyelesaikan konflik. Gitu. Contohnya misalnya cerita bawang merah dan bawang putih. Protagonisnya adalah bawang putih, betul. Antagonisnya adalah bawang merah. Nah, terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya unsur-unsur penokohan. Yang pertama sifat dan watak. Nah, tokoh dalam cerita fantasi memiliki sifat dan watak yang unik, seperti kesaktian, kemampuan magis, atau
kepada era modern. Kemudian perilaku itu adalah tindakan dan perilaku tokoh yang dapat mengungkapkan sifat dan watak mereka. Contohnya misalnya dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Ada yang ingat tidak? Ceritanya seperti ini. Setelah bawang putih membantu nenek membersihkan rumahnya, dia dikasih 2 buah labu. Ada yang besar, ada yang kecil. Dia pilih yang mana? Kecil, ya kan? Kalau pas itu bawang merah, dia pilihnya yang mana? Labu besar atau yang kecil? Besar kan? Artinya di situ perilakunya bawang merah terlihat dari wataknya. Kenapa dia ambil yang besar? Karena dia punya watak serakah. Jadi makanya dia ambil labu yang besar. Sama nanti dengan cerita fantasi yang lain, setiap perilaku mencerminkan watak seseorang. Bisa dipahami? Dan yang terakhir, hubungan dengan tokoh lain. Interaksi tokoh dengan tokoh lain dalam cerita dapat memberikan informasi tentang karakter mereka. Contohnya, tokoh yang misalnya bawang merah dan bawang putih. Di dalam cerita itu ada tokoh ibunya. Ibunya bawang merah itu sifatnya bagaimana? Jahat kan? Jahat. Dia hanya memihak kepada bawang merah. Otomatis dari interaksi itu kita dapat mengetahui bahwa bawang putih ini tidak disukai oleh ibu dan bawang merah. Oke, baik semuanya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, jadi yang perlu kamu ingat, setiap tokoh dalam cerita selalu ada yang berperan sebagai protagonis atau yang karakternya baik, kemudian antagonis yang karakternya biasanya jahat, kemudian tritagonis yaitu pemeran pendukung, penengah di dalam sebuah cerita. Ya, boleh silakan kalau mau ke kamar mandi. Baik, sekarang setelah saya menampilkan materi tentang tokoh itu, Ibu Guru ingin membagikan sebuah teks cerita fantasi. Jadi teks cerita fantasi ini adalah teks cerita fantasi dari Raja Ampat dari Papua. Judulnya adalah Mutia dan Kerang Cahaya dari Raja Ampat. Oke, silakan dibaca dahulu ceritanya. Ini saya bagikan dulu ya. Silakan dibaca dulu. Jadi ini adalah salah satu cerita fantasi dari Raja Ampat. Silakan dibaca. Arifin, ini baca. Oke, dibaca ya. Baca dahulu teks ceritanya. Nah, setelah selesai kalian membaca teks cerita itu, sebentar saya akan membagikan sebuah lembar kerja. Jadi lembar kerja ini kalian akan mengisinya sesuai dengan teks cerita fantasi yang telah kalian dapatkan. Ini silakan dibaca. Oke. Oke, baik semuanya. Tolong perhatikan dulu. Sambil dibaca, sambil lihat dulu lembar kerja yang telah saya bagikan. Di situ lembar kerja murid, silakan dituliskan namanya, kelasnya, kemudian tanggal hari ini. Nah, di situ kalian akan mengkaji watak setiap tokoh yang ada dalam teks cerita fantasi Mutia dan Kerang Cahaya dari Raja Ampat. Di sini di tabelnya itu kamu tuliskan nama tokohnya. Siapa tokohnya dalam cerita itu? Tulis. Terus wataknya bagaimana?
Kemudian bukti dalam teks kalau wataknya seperti itu, kamu tuliskan. Setelah itu peran dalam cerita itu dia sebagai apa? Nah, kalau misalnya tokohnya cuma 2, cukup tuliskan 2 saja. Kalau ada 3 menurut kamu silakan tuliskan. Baik, bisa dipahami? Bisa? Bisa itu. Oke, pada halaman berikutnya ada pertanyaannya lagi. Pertanyaan pertama, tokoh mana yang menurutmu paling menginspirasi? Tuliskan jawabannya. Kemudian yang kedua, apakah kamu menemukan perubahan karakter pada salah satu tokoh? Kalau menurutmu ada yang berubah karakternya, kamu tuliskan namanya siapa? Tokoh apa? Tokoh siapa? Dan yang ketiga, jika salah satu tokoh dalam cerita, jika kamu menjadi salah satu tokoh dalam cerita, kamu mau jadi siapa? Tuliskan tokoh yang kamu sukai. Bisa dipahami? Dan bagian yang terakhir itu adalah bagian checklist. Kamu cukup mencentang bagian ya atau tidak. Kalau pertanyaannya, saya mampu mengidentifikasi nama dan peran tokoh. Kalau kamu bisa dicentang ya. Kalau tidak bisa dicentang tidak. Oke, bisa dipahami? Bisa tuh. Oke, baik. Silakan dikerjakan sambil dibaca teksnya. Kalau tidak dipahami, silakan bertanya. Oke. Silakan tulis masing-masing, tulis nama dulu ya. Ya, ini berdasarkan cerita ini siapa tokohnya ini. Nah, tulis toh. Ya, soalnya di mana? Itu bukan aku adalah itu ada tulisannya aku adalah tokohnya tapi ada ayah gitu terus namanya apa? Silakan tuliskan. Mau dia bagaimana dia sudah paham? Baca dulu ya. Tulis namanya dulu ya. Nah, terus tulis nama tokohnya siapa? Abdul, bagaimana sih? Mana penamu? Sambil dibaca teksnya, sambil dituliskan. Oke. Kenapa Rifki? Apa lagi? Arifin? Bukan kamu menemukan perubahan karakter. Ada tidak yang karakternya berubah? Ada tidak yang sifatnya berubah? Dalam teks ada. Kalau ada, tulis ada. Tokohnya siapa namanya? Kalau tidak ada, tulis saja tidak ada perubahan karakter. Ya, sudah. Langsung saja isi di sini. Baik, semuanya. Mari dikumpulkan kalau sudah selesai. Apanya? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Sudah Niki? Oke, baik. Kenapa? Sudah? Mari, bukan. Kumpul ya, semuanya. Ini dipegang saja teksnya. Sudah selesai kan? Selesai ya? Sudah selesai. Ini dipegang saya. Baik, silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Silakan dikumpulkan. Selesai kan? Oke, ini akan saya jelas sebentar bagaimana pemahamanmu dalam mengkaji karakter dari setiap tokoh dalam ini biasa. Oke, apa lagi? Atau berdasarkan teks cerita fantasi yang telah tadi kalian baca, tokoh utama dalam teks itu siapa? Adalah Mutia. Terus tokoh tambahannya siapa? Terang apa namanya? Terang cahaya. Kemudian watak tokoh Mutia itu bagaimana? Baik. Kalau terang cahaya wataknya bagaimana? Baik juga.
tadi tokohnya ada dua, ada Mutia dan Kerang Cahaya. Jadi tugasmu adalah menggambar sosok Mutia itu seperti apa dan juga Kerang Cahaya seperti apa. Kemudian dibuatkan dalam skema komik. Jadi di sini kan ada percakapannya. Kamu bisa memasukkan percakapan itu ke dalam komik. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kemudian untuk kelompok yang audio, di sini audio dengan bagiannya Dewi ya, di situ. Nah, tugas kalian adalah kalian membaca ulang teks cerita tersebut dan membuat rangkuman karakter tokoh. Kamu ceritakan ulang karakternya atau ceritanya itu seperti apa. Tuliskan, setelah itu bisa? Oke. Dan yang terakhir untuk kelompok kinestesia di sini, kalian akan bermain peran mengenai cerita Mutia dan Kerang Cahaya. Jadi karena dua tokohnya ada, jadi sebentar kalian belajar membuat tokohnya seperti Mutia dan Kerang Cahaya. Jadi kamu bermain peran. Sebentar siapa yang sebagai Mutia dan siapa sebagai Kerang Cahaya. Jadi berdialog saja. Bisa kan? Bisa? Baik. Semua yang memahami tugasnya? Oke, baik. Silakan dilakukan sekarang. Untuk yang kelompok komik saya bagikan kertasnya. Jadi cukup gambar saja satunya. Nanti ceritanya dia kayak ada dialog, ada dialog di sini, di sini bagian pertama, bagian kedua, terus nanti di teksnya itu ada tulisannya. Bisa kan? Bisa loh. Bisa kan? Jadi tidak usah terlalu bagaimana sekali. Siapa yang bisa lakukan? Dua. Masih dua. Mau pakai pewarna? Saya gini, ayo. Sambil disambungkan gambarnya. Waalaikumsalam.
dah.